Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah pernyataan dari Ruben Amorim setelah Manchester United menang menghadapi menghadapi Olympique Lyon, melangkah ke semifinal akan menghadapi Athletic Bilbao ya. Itu yang gue maksudkan. Jadi gue kutip dari United Exclusive, Ruben Amorim mengatakan kita harus mengambil sebuah resiko dengan anak-anak ini atau pemain-pemain ini di Premier League. Kita harus fokus ke Europa League. Dan kalau gue ambil konteks penuhnya, jadi ada pertanyaan dari jurnalis, Ruben, selamat untuk kemenangannya. Saya yakin Anda akan mengambil sebenarnya atau menyukai kemenangan simple 2-0. Tapi kita juga berpikiran seperti itu. Walaupun seperti apa nih akhir dari bensin, kurang lebih seperti itu ya, dari para pemainnya. Premier League ini penting, tapi tidak sepenting Europa League. Apakah seperti itu? Apa yang terjadi saat ini? Ruben Amorim mengatakan saat ini kita bisa membantu banyak pemain di situasi musim seperti ini dalam konteks ini. Momentum ini bisa menciptakan koneksi antara fans dan juga para pemain. Jadi kita bisa melupakan beberapa menit ya, seperti apa musim yang kita hadapi saat ini, yang kita miliki saat ini. Artinya memang kita bisa melupakan buruknya musim ini dengan bagaimana Manchester United tampil luar biasa, menang dramatis menghadapi Olympique Lyon. Tapi lagi-lagi, hari ini feelingnya sangat bagus, tapi besok kita harus memulai segalanya lagi dan fokus ke pemain. Dan kalau mereka fit, mereka bisa bermain. Kita harus mengambil resiko dan juga menyimpan dari beberapa pemain ya. Dan kalau kita melihat musim ini kita nampaknya memang harus menyimpan beberapa pemain, dan yang paling penting untuk semua pemain adalah Europa League. Nah, dari yang gue tangkap, dari apa yang dijawab oleh Ruben Amorim, fokus dari Manchester United mulai dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti 100% ada di Europa League. Gua teringat beberapa waktu lalu Ruben Amorim sempat disinggung terkait dengan Manchester United pada saat itu masih berada di FA Cup, masih berada di Carabao, masih berada di Europa League, terkait dengan trofi, memenangkan trofi musim ini. Ruben Amorim mengatakan bahwa memenangkan trofi ini bukan menjadi target, bukan menjadi tujuan. Ada hal lebih besar daripada itu. Kita mungkin akan menderita musim ini, tapi ini penderitaan dalam tanda kutip ya, yang memang diperlukan untuk membangun untuk situasi yang lebih panjang lagi ke depannya. Sempat ketika Manchester United tersingkir di FA Cup, di Carabao, masih berada di Europa League, disinggung juga terkait dengan trofi. Ruben Amorim juga menyinggung, mengatakan bahwa trofi bukan segalanya, trofi bukan tolak ukur kesuksesan Manchester United, terutama untuk musim ini. Ada hal yang lebih penting, dan dia mengulangi dalam beberapa kesempatan bahwa yang diinginkan adalah menjadi juara Premier League, menjadi juara Premier League. Nah, nampaknya saat ini ada hal yang berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut gue realita bahwa Manchester United punya rencana jangka menengah, punya rencana jangka panjang. Manchester United ingin memenangkan Premier League, tapi itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada proses yang harus dilalui. Proses apa itu? Pembangunan skuad, pemantapan sistem permainan, tentu saja rekrutmen juga memegang peranan yang penting sekali menurut gua. Bukan hanya melepas pemain, tapi juga mendatangkan pemain. Nah, di sisi lain Manchester United memiliki keterbatasan finansial. Ini untuk operasional klub secara keseluruhan. Bukan terkait dengan biaya transfer saja, tapi juga Manchester United misalnya melakukan banyak pengurangan pegawai, melakukan banyak penghematan di sana dan di sini, karena memang keuangan klub secara keseluruhan ini tidak baik. Dengan menjadi juara Europa League, Manchester United akan tampil di Champions League musim depan. Ini akan membawa pemasukan yang besar untuk pengelolaan klub. Dilihat dari situ dulu. Lalu bagaimana dengan biaya untuk melakukan kegiatan transfer? Tentu saja ada hal yang sampai ke sana. Tapi misalnya ini juga akan berkaitan dengan PSR. Ini juga terkait dengan pemain Manchester United yang akan dilepas. Pemain Manchester United yang akan didatangkan. Harganya berapa? Karena ada aturan-aturan yang mungkin tidak langsung berkaitannya dengan berapa duit yang Manchester United punyai di dalam klub itu.
Satu faktor penting lain juga terkait dengan rekrutmen ya. Ketika Manchester United bermain di Champions League dengan menjadi juara Europa League, maka akan ada nilai tawar untuk pemain-pemain yang diincar. Pemain-pemain sudah beredar nama-namanya ya, yang diincar oleh Manchester United, dan Manchester United tidak sendirian. Ada klub-klub lain yang juga mengincar pemain yang sama. Jadi nanti bukan hanya terkait dengan perang harga saja, berapa yang akan ditawarkan, berapa gaji yang akan diberikan juga ya kepada pemain-pemain tersebut oleh klub lain, oleh Manchester United, tapi juga pemain tersebut juga ingin merasakan bermain di kompetisi tertinggi Eropa. Apalagi pemain-pemain yang memang memiliki ambisi besar atau memiliki visi besar. Mereka pasti ingin bermain di Champions League. Dan kalau Manchester United bisa memberikan hal tersebut, ini akan menjadi nilai tawar yang besar. Sehingga memang bermain di Europa League musim depan menurut gua bermain menjadi juara Europa League untuk bisa bermain di Champions League musim depan, ini menurut gua sangat penting sekali. Tapi apakah ini berarti bahwa Manchester United meraih tujuannya, Manchester United sukses musimnya kalau menjadi juara di Europa League? Menurut gua tidak. Jangan lupa tadi disebutkan oleh Ruben Amorim, tujuannya sebenarnya jangka panjang itu adalah, atau jangka menengah katakanlah seperti itu, menjadi juara Premier League. Tapi tentu saja ada hal-hal yang harus dibangun menuju ke sana. Salah satunya adalah rekrutmen. Dan dengan situasi saat ini, rekrutmen ini akan sangat terbantu sekali kalau Manchester United bisa bermain di Champions League musim depan. Pun juga situasi keuangan klub ya secara keseluruhan. Nah, sekarang gue ingin melihat perjalanan Manchester United sampai dengan akhir musim nanti. Saat ini Manchester United sudah tersingkir di FA Cup, sudah tersingkir di Carabao. Peluang mendapatkan trofi di dua kompetisi itu otomatis sudah tertutup. Bagaimana dengan Premier League? Manchester United ini berada di peringkat 14 ketika gue bikin video ini dengan nilai 38. Ipswich ini berada di posisi 18 dengan nilai 21. Pertandingan masih tersisa 6. Hitung-hitungannya Ipswich ini poin maksimal sisa 6 pertandingan. Kalau menang semua berarti 18 tambah 21 poin sekarang, maka akan ada di poin 39. Manchester United saat ini berada di 38. Artinya, kalau Manchester United bisa mendapatkan satu kemenangan lagi, atau mungkin dua hasil seri ya katakanlah seperti itu, ataupun Ipswich tersandung di perjalanan sisa 6 pertandingan ini tidak sapu bersih, misalnya Manchester United secara otomatis akan selamat dari degradasi. Yang sempat dikabarkan di awal musim, bukan di awal musim ya, di pertengahan musim ada kemungkinan degradasi dan lain-lain. Jadi Manchester United tidak akan sampai turun ya. Kemungkinan terburuk degradasi itu menurut gua hampir pasti tidak. Tapi bagaimana kemungkinan Manchester United untuk finish di posisi lebih tinggi lagi? Saat ini sudah 32 pertandingan, sisa 6. Kalau dimenangkan semua, Manchester United akan memiliki poin 56. Saat ini poin 56 itu akan menempati posisi kelima. Tapi secara realita menurut gue, secara matematis seperti itu. Tapi kan tidak mungkin semua tim di atas Manchester United ini kalah semua dalam 6 pertandingan ini. Jadi menurut gue memang Manchester United untuk finish di peringkat lebih tinggi lagi, bahkan untuk masuk 10 besar, menurut gue ini sesuatu yang berat. Sehingga sangat masuk akal jika semua upaya, semua konsentrasi fokus ini dialihkan ke Europa League. Sekali lagi, bukan untuk supaya menggapai kesuksesan atau dianggap mendapatkan sukses ya musim ini dengan sebuah trofi. Tidak. Tapi itu tadi, untuk merintis target jangka menengah ataupun jangka panjang yang ditetapkan untuk Manchester United. Kalau gue melihat ya jadwal-jadwal Manchester United saat ini, di tanggal 20 mereka akan menjamu Wolves, lalu tanggal 27 mereka akan away ke Bournemouth, lalu 4 hari kemudian mereka akan away ke Athletic Bilbao. Lalu 3 hari kemudian mereka akan away ke Brentford. Lalu 4 hari kemudian mereka akan home menghadapi Athletic Bilbao. Dari sini menurut gue ada potensi satu laga yang dalam tanda kutip disingkirkan ya. Ataupun laga yang tidak dianggap, katakanlah seperti itu. Mungkin Manchester United akan melakukan banyak rotasi, yaitu adalah ketika away menghadapi Brentford, ataupun ketika Manchester United away menghadapi Bournemouth. Tapi gue lebih melihat laga menghadapi Brentford ya, karena ini hanya 3 hari setelah Manchester United away dari Athletic Bilbao, dan 4 hari sebelum Manchester United ini 4 hari sebelum Manchester United ini menjamu Athletic Bilbao. Final dari Europa League sendiri ini masih akan tanggal 21 Mei. Jadi
ini ya menurut gue ada kemungkinan misalnya laga menghadapi Chelsea ini juga akan disimpan. Ini tergantung untuk lolos final atau tidak, tapi itu nanti dulu. Tapi bagaimana untuk mempersiapkan semifinal ini yang lebih penting. Gue melihat laga menghadapi Brentford. Mungkin ada yang mengatakan, wah udah turunkan pemain muda semuanya. Oh itu juga tidak bijaksana menurut gue. Para pemain tetap harus memiliki feeling sepak bola, harus tetap bisa secara baik dan benar ya menerapkan sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim, dan itu dilakukan dengan pertandingan. Jadi tidak tepat menurut gue kalau simpan semuanya saja, turunkan pemain akademi semuanya, itu itu nggak berdasar menurut gua. Tapi tetap harus ada pengaturan dengan mungkin lebih banyak melakukan rotasi, di situ kuncinya. Dan gua melihat partai menghadapi Brentford tanggal 4 Mei nanti ini sebagai partai yang sebagian besar pemain Manchester United bisa jadi akan disimpan di sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi target berubah, Europa League adalah segalanya sampai dengan akhir musim nanti. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.